Assalamualaikum Pak Ariza. Waalaikumsalam, Mbak Elisa. Gimana nih kabarnya di Jepang? Alhamdulillah baik. Baiknya musim pandemi negatif. Alhamdulillah negatifnya sekarang itu Ya. kan kabar baik ya. Dan sehari-hari hanya berdiam diri di kamar, beraktivitas di dalam kamar sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya kurang lebih seperti itulah. Terus gimana nih riset-risetnya? Masih jalan kan ya? Ya mau nggak mau tetap harus jalan. Apapun kondisinya kan tujuan utamanya kan menyelesaikan riset. Jadi ya harus jalan. Gimana caranya kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Jadi walaupun di dalam kamar yang kecil ini kan, tapi masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Seperti itulah. Ya. Jadi untuk info aja, Pak Ariza itu dosen Undip. Beliau mengajar di Prodi ya, Prodi Ekonomi Islam. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Jepang ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, tolong dong diceritakan lika-liku untuk mendapatkan izin S3 di Jepang dan lika-likunya perjuangannya seperti apa? Terkait dengan lika-likunya panjang sebenarnya. Kalau teman-teman yang lain mungkin butuh waktu yang tidak terlalu panjang, mungkin saya lebih panjang daripada yang lain. Saya memulai proses ini dari 2016, merealisasikan ya, berusaha merealisasikan. Kalau keinginan sudah lama sekali. Tapi karena saya dapat rezeki diterima sebagai dosen di Undip tahun 2015, jadi saya harus menyelesaikan dulu urusan administrasi di Undip, baru kemudian saya mengajukan izin untuk belajar, dan kebetulan juga Undip mendukung, jadi ya alhamdulillah terkait dengan izin dari kampus tidak begitu sulit, tetapi justru yang cukup membutuhkan energi lebih itu proses untuk mencari sekolah dan mencari beasiswa kan gitu. Jadi dari 2016 ketika seluruh administrasi di kampus sebagai dosen ya saya sudah bisa beres, saya memulai bergerilya cari sekolah, tapi saya memulainya dengan menulis proposal dulu, proposal untuk S3 tahun 2016 itu. Terus proses review dan lain sebagainya dari kawan-kawan untuk masih masukan dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga sempat alhamdulillah dapat rezeki juga untuk pengembangan bahasa Inggris waktu itu di Malang dari Kemenristek selama kurang lebih 3 bulan. Terus kemudian proses itu, jadi saya sudah punya proposal, saya sudah punya sertifikat bahasa IELTS waktu itu. Jadi itu yang saya gunakan, itu senjata utama saya, selain juga CV dan lain sebagainya ya. Tapi senjata paling utama adalah proposal riset kita dan bahasa. Karena kita akan sekolah di mana menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi proses itu 2017 saya mulai apply, saya coba apply di Fulbright, saya coba apply di Australia, saya coba apply di Jepang juga sempat sebelum yang ini. Terus kemudian saya coba apply di Belanda. Di Belanda mungkin 2 atau 3 kali, saya lupa. Dan di Belanda alhamdulillah sempat dapat supervisor waktu itu, tetapi sayangnya supervisor saya itu yang siap bimbing saya belum profesor pada waktu itu. Kalau sekarang sudah. Sehingga dia menyarankan untuk saya dapat main supervisor dulu yang profesor, dia yang akan membimbing saya di lapangan kan gitu. Tetapi sayangnya pada waktu itu profesor yang ada di Belanda kebetulan penuh semua yang saya coba hubungi. Jadi ya udah saya mundurlah dari proses itu untuk tidak melanjutkan lagi gitu. Australia, kalau di Australia pada waktu itu persyaratan dari universitas cukup, tetapi tidak ketemu profesor yang cocok dengan riset saya. Nah itu kalau Fulbright kayaknya dari awal mungkin karena saya tidak bright bener ya, jadi belum rezekinya untuk sekolah di Amerika. Nah kalau di Jepang ini kebetulan sekali karena dokumen saya itu lengkap. Ada satu program di Jepang namanya MAX, saya lupa kepanjangan persisnya apa, tetapi teman-teman yang punya sejarah atau punya cerita dengan bagaimana mencari beasiswa di Jepang pasti tahu lah beasiswa ini, beasiswa yang cukup eksklusif lah. Itu saya ditawari itu tiba-tiba dari kampus di Nagoya di mana saya sekarang sekolah.
itu ditawari ada beasiswa Max untuk 3 kandidat waktu itu. Nah, saya ditawari mau nggak apply. Waktu itu saya mikir dan ya udahlah apply gitu, kirim aja karena dokumen saya sudah ada semua kan untuk daftar S3, karena dokumen itu bisa digunakan untuk daftar S3 di mana-mana gitu loh. Kayak CV, bahasa, proposal itu bisa di mana. Saya menulis proposal mungkin beberapa format ya, karena mungkin waktu di Australia saya diminta hanya suatu halaman, tapi waktu di Belanda saya waktu itu nulis sekitar 5 halaman. Nah, kalau yang di Jepang ini sekitar 3 halaman yang saya gunakan gitu. Jadi ada beberapa format yang saya pakai, tapi isinya sama. Nah, waktu itu yang di Jepang saya dapat tawaran itu dan saya langsung kirim dokumen itu. Jadi waktunya itu mungkin nggak ada 1 malam prosesnya malah. Jadi nggak ada 1 malam proses ininya. Saya kirim dokumen saya. Saya ingat saya itu waktu itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore saya kirim. Terus kemudian sekitar jam 6, jam 7 malam itu dikabari, oke, kita proses dokumen kamu kandidat yang kualifikasinya memenuhi lah gitu kan. Nah, kita proses, tapi saya minta proposal kamu sedikit direvisi gitu kan, karena disesuaikan dengan permintaan di kampus gitu. Oke, saya sehari setelahnya, di hari berikutnya saya coba revisi, tapi ya mungkin ini jalannya ya, tiba-tiba saya di WhatsApp, Riza, usia kamu ini ternyata lebih dari bulan dari batas maksimal. Oh ya kah, saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu. Jadi kita tidak bisa proses beasiswanya. Ya ampun. Jadi waktu itu usia saya itu 35 kan, jatah batas usia maksimal udah 35 tahun. Saya sudah 35 tahun 3 bulan gitu kan. Ya, sudah. Padahal saya termasuk salah satu kandidat yang kualifikasinya memenuhi lah waktu itu. Ya sudah, akhirnya saya bilang ada alternatif lain nggak untuk saya bisa sekolah ke Jepang. Saya tanya supervisor saya yang ada di Jepang ini, ya kamu cari beasiswa sendiri kalau mau gitu kan. Tapi dan persyaratan saya siapkan. Ya, saya bilang ya udah, saya butuh LOE. Saya butuh LOE untuk apply beasiswa. Ya udah. Akhirnya supervisor saya menyiapkan itu, langsung dikirim dalam waktu sekitar beberapa hari aja. Dia langsung kirim dokumen LOE buat saya, bahwa intinya profesor saya siap bimbing gitu, dan saya diminta untuk segera apply dokumen untuk di kampus gitu kan. Dan kebetulan sekali saya diberi kesempatan untuk, karena sebenarnya di Jepang ini untuk S2 maupun S3 itu kan ada proses ujian sebenarnya. Kalau S2 itu harus tes tulis dan interview, sedangkan S3 itu interview. Dan interview itu prosesnya bisa by Skype atau datang ke Jepang itu seharusnya. Tapi pada waktu itu saya bisa apply untuk yang hanya ujian dokumen. Jadi tidak perlu interview by Skype maupun atau datang langsung ke Jepang untuk interview itu. Ya udah, semua dokumen saya siapkan, saya coba cari beasiswa dengan LOE itu tadi. Dan ya kebetulan sekali kampus saya mendukung dan membuka beasiswa juga untuk dosen-dosennya, ya tetap dengan jalur proses seleksi dan lain sebagainya. Saya apply yang di Undip, beasiswanya dari Undip. Jadi seperti itulah kurang lebih prosesnya. Tapi saya kira butuh waktu sekitar 4 tahun ya, dari 2016 sampai 2019, mungkin 3 tahun, hampir 4 tahun. Kurang lebih seperti itulah prosesnya. Oke. Jadi kalau misalnya bagi kita-kita yang ingin S3 nih, kalau mau diurutkan langkah-langkahnya seperti apa, Mas? Apa yang harus dipersiapkan lebih dahulu? Kalau sebenarnya masing-masing orang bisa berbeda ya terkait dengan langkah-langkah ini. Tetapi ada 2 hal yang mungkin perlu menurut saya yang perlu diprioritaskan. Ya, ini yang pertama adalah bahasa dan yang kedua adalah proposal riset. Jadi kita mau ngapain itu jelas gitu loh. Kita mau datang ke suatu negara, mau sekolah, apa yang mau kita pelajari itu jelas gitu kan. Kalau bahasa memang sebagai fondasi utama pengantar kita untuk untuk belajar ya, jadi itu juga penting. Tapi dua hal ini yang harus dipersiapkan, dan menurut saya ya kita ambil terburuk aja, karena kita tidak tahu kapasitas masing-masing orang ya. Saya dengan kapasitas saya butuh waktu hampir 3 tahun, 3-4 tahun kan, yang ya wajar menurut saya karena saya nggak begitu cerdas. Tapi
mungkin teman-teman yang lebih cerdas bisa memperkirakan, oh oke mungkin 1-2 tahun bisa gitu kan. Tetapi intinya butuh waktu. Bahkan untuk yang namanya proposal yang hanya sekitar katakanlah 3-5 halaman pun kita harus menulis yang benar-benar tujuannya itu jelas, tidak bertele-tele, terus kemudian layak gitu loh untuk dibawa ke negara tujuan gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar yang proposal yang ecek-ecek gitu. Artinya butuh proses dalam menulis proposal pun butuh proses gitu. Kalau saya butuh bantuan 3 orang kawan waktu itu untuk mereview proposal saya. Jadi saya minta masukan, saya minta saran dia apa gitu kan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang dan lain sebagainya. Bahkan ada satu kawan, ini yang keempat ya. Jadi ada 4 lah, 3 orang itu tentang konten, yang satu khusus bahasa. Saya minta dia merevisi bahasa Inggris saya. Itu sampai segitunya itu waktu itu. Hanya untuk proposal yang ketika sudah mulai belajar di sini pun proposal itu nggak kepake jadinya. Karena berubah. Tetapi seorang profesor itu akan melihat dulu proposal itu sejauh mana. Apa sih manfaatnya, apa sih nilai novelty dari riset kita dan lain sebagainya. Jadi akan melihat kita dari proposal itu. Bahasa kalau itu untuk kepentingan administrasi kampus untuk memastikan bahwa kita itu layak gitu loh. Kita paham kalau kita datang ke sebuah kelas atau ke sebuah seminar ada diskusi gitu, kita tuh jadi orang yang paham karena bahasanya ngerti gitu kan. Dan memang kita outputnya kan nanti disertasi gitu ya, atau kalau S2 tesis kan harus ditulis dalam bahasa Inggris, nggak mungkin kan dalam bahasa Indonesia, dan kita juga tidak bisa 100% memanfaatkan mesin-mesin penerjemah gitu kan. Google Translate atau yang lainnya tuh tetap bisa digunakan, dimanfaatkan. Saya pun pakai gitu, tetapi sense bahasa kita juga harus ada gitu kan. Jadi tidak serta-merta kita nulis bahasa Indonesianya, terjemahkan gitu aja kita comot. Nah itu kan nggak seperti itu. Jadi ada banyak mesin-mesin bahasa yang bisa kita gunakan setelah kita proses belajarnya. Tapi 2 hal itu menjadi yang menurut saya terpenting lah. Selain juga kita dalam proses dalam waktu kita berproses itu kita juga bisa memperbaiki CV, aktivitas kita atau pengalaman kita untuk entah itu nulis di jurnal, publikasi atau conference dan lain sebagainya, itu kan bisa kita lakukan setiap momen gitu kan. Jadi sembari kita nulis proposal, sembari kita beraktivitas secara akademik dan lain sebagainya, saya pikir itu penting. Tapi yang paling utama saat ini yang harus dipersiapkan adalah masalah tadi riset kita dan bahasa. Menurut saya seperti itu. Rahasia membuat proposalnya gimana, Mas? Jadi bikin profesornya tertarik dengan riset kita. Apa sih yang poin-poin yang harus kita perhatikan di proposal itu? Dari hasil review kawan-kawannya Mas kan ada 4. Ada beberapa masukan ya. Kalau misalnya dirangkum, gimana nih tahap-tahapannya atau rahasianya membuat proposal yang bisa menarik profesor? Yang pertama, ditulis dulu. Itu jelas ya. Kita nggak mungkin kan punya angan, aku pengen meneliti tentang ini, tapi nggak ada bentuknya gitu kan. Itu banyak sekali teman-teman yang saya lihat seperti itu. Saya pengen sekolah lah, saya pengen keluar negeri gitu. Sekolah atau pengen segera S3. Oke, dan saya mau meneliti tentang ini. Itu bagus, idenya bagus, tapi nggak ada bentuknya. Ya, jadi nggak mungkin kan kita meyakinkan. Intinya adalah tulis dulu. Tulis apa yang ada dalam ide kita dan mulai ditulis secara akademis tentunya, terus kemudian barulah step-stepnya gitu kan. Kalau sebenarnya kita lihat negara tujuannya, tetapi kalau di negara-negara barat atau negara-negara di Jepang saya pikir termasuk juga, itu intinya jangan bertele-tele, to the point aja. Seorang profesor tidak punya cukup banyak waktu untuk membaca proposal yang sampai belasan halaman. Itu nggak cukup waktu. Sebenarnya 1-3 halaman itu cukup gitu kan. Yang penting kan intinya yang di situ ya pendahuluan itu mungkin sekitar 1 paragraf, 1-2 paragraf, terus kemudian masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, novelty-nya ya, kebaruan dari itu. Terus kemudian kita akan menganalisisnya dengan apa, dan kira-kira kita bisa nggak menyelesaikan itu. Bisa nggak kita menyelesaikan riset ini? Nah ini yang paling menurut saya paling penting. Jadi
ada sesuatu hal yang baru yang kita tawarkan. Kontribusi secara akademiknya apa? Itu harus jelas. Setidaknya seperti ini. Kalau saya setelah saya selesai ini manfaatnya apa buat saya atau buat negara saya? Gitu. Walaupun mungkin tidak usah membayangkan sampai manfaatnya untuk memperbarui perekonomian negara secara makro, enggak. Yang sederhana saja gitu. Tapi intinya itu kita mampu menjangkaunya gitu loh, sehingga kita bisa meyakinkan seorang profesor bahwa kita mampu menyelesaikan ini. Jadi gampang susah ya. Gampang itu kalau kita hanya berimajinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak pernah kita tulis atau kita wujudkan dalam bentuk ini ya nggak akan pernah bisa terwujud kan gitu. Tetapi ya pelan-pelan bertahap kita tulis walaupun cuma 3 halaman. Saya pikir itu sudah menjadi nilai tambah buat kita untuk cari sekolah. Jadi nggak usah banyak-banyak intinya. Dan poin-poin pentingnya tersampaikan. Kurang lebih seperti itu sih. Sistematika kepenulisannya gimana Mas yang untuk proposalnya? Banyak sekali kalau bicara tentang sistematika penulisan itu banyak sekali format. Kita nggak punya standar bahwa di setiap negara itu punya standar yang persis satu sama lain, bahkan jangankan kok satu negara, satu kampus pun bisa berbeda antara satu profesor dengan profesor yang lain. Ya intinya gini aja, secara sederhana kalau saya hanya nulis di situ ada pendahuluan, itu paling hanya kalau yang nulis sekitar 4-5 halaman itu pendahuluan sekitar 1 halaman, terus kemudian saya tulis rumusan masalahnya apa, gitu kan, terus hipotesisnya apa, udah bagaimana menganalisisnya, bagaimana menjawab ini semua, dan kontribusi secara akademik apa, udah itu aja. Tapi masing-masing orang bisa berbeda-beda. Makanya saya bilang, saya punya beberapa format. Ada yang 5 halaman, ada yang 3 halaman, bahkan ada yang 1 halaman. 1 halaman itu hanya terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama pendahuluan, ada research question, metodologi untuk menganalisisnya, udah. Terus kemudian bagaimana saya manfaatnya ini apa, selesai itu aja. 1 halaman itu 4 paragraf dan kita nggak bisa berbicara banyak gitu. Tapi 3 halaman bisa lebih panjang, tapi 5 halaman agak lebih panjang lagi. Cuma lebih dari itu saya tidak yakin seorang profesor mau membaca. Kenapa? Mereka sibuk. Seorang profesor itu kan sibuk, punya murid banyak, punya aktivitas banyak. Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal dia mengirimkan proposal yang panjang bertele-tele, udah nggak akan disentuh, males mereka gitu kan. Kenapa? Antriannya juga banyak, pasti ada proposal yang lain yang lebih bagus gitu loh. Jadi nggak usah panjang-panjang. Saya pikir, saya nggak tahu ya bagaimana prosedur di Indonesia, tapi waktu saya dulu S1 S2 kalau nulis proposal itu kan panjang ya, sampai 20 halaman, merasa bahwa kalau proposal itu sampai panjang, semakin panjang semakin keren gitu kan. Ya enggak, sebenarnya 5 halaman pun cukup, 3 halaman cukup gitu loh. Beda nanti ketika sudah nulis dalam bentuk disertasi dan lain sebagainya. Nah, kita kembangkan lagi. Tapi untuk proposal, untuk meyakinkan seorang profesor, ya nggak usah panjang-panjang. Ini yang harus diperhatikan juga. Gitu kan. Sering kita lupa dengan itu. Merasa banyak ide, ditulis semuanya, tapi tidak terstruktur akhirnya. Sudah tidak terstruktur, tidak fokus. Jadi malah justru jadi nilai negatif dari sebuah proposal. Lalu strategi dari Mas Ariza nih, kan katanya kalau negara ini Mas Ariza ngirimnya proposalnya 3 halaman, kalau yang negara ini hanya berapa halaman. Bisa menentukan seperti itu, dasarnya apa Mas? Nggak jelas. Jadi kalau dulu waktu yang Fulbright, saya pakai 4 atau 5 halaman waktu itu. Tetapi ketika yang di Australia itu saya hanya minta 1 halaman. Itu karena waktu itu diminta, yang Australia itu ada salah satu lembaga pendidikan Australia yang datang ke kampus, terus kayak bilang saya mau sekolah ke S3 lah, saya sedang cari supervisor. Oh ya udah Mas, kirimkan aja proposalnya. Oh ya udah, tapi jangan panjang-panjang, 1 halaman cukup. Ya udah, saya bisa bikinkan yang 1 halaman gitu kan. Tapi waktu yang di Belanda saya kirim sekitar 5 halaman. Saya lupa yang Jepang itu mungkin 3 atau 5 halaman ya. Jadi sebenarnya nggak ada standar yang ini, tapi intinya ya sesuai dengan kebutuhan aja sih, sesuai dengan udahlah kita kirim yang ini aja deh gitu. Tapi biasanya saya pakai yang sekitar
4-5 halaman sih pada umumnya. Lalu referensinya, Mas? Referensi, ya Oh, tentukan bahwa misalnya kita ini lagi bidik profesor ini gitu kan. Apakah kita harus mengutip penelitiannya di proposal kita atau bagaimana? akan lebih bagus melakukan itu. Jadi, nah ini pengalaman waktu yang di Belanda gitu kan. Waktu itu saya mau kirim, saya sudah kirim proposal ke 2 orang itu, dan mereka mau semua mau bimbing semua, tapi sayangnya mereka waktu itu belum profesor gitu loh. Sedihnya saya itu. Yang satu saya kirim proposal yang awal gitu kan. Terus akhirnya sudah diskusi dan dia setuju. Oke. Nanti saya bilang ke salah satu kolega dia yang juga calon profesor saya waktu itu untuk nerima kamu. Ini proposal ini sayang kalau dilewatkan untuk diselesaikan jadi sebuah disertasi. Ini pokoknya dia harus nerima kamu, dia bilang gitu kan. Oke, nanti saya juga kirim ke dia berarti ya. Iya, kirim aja. Setelah itu saya diskusi, saya ada kumpul sama teman-teman, ceritalah ngobrol-ngobrol itu. Seorang profesor itu senang loh kalau kita itu ngutip tulisan dia gitu kan. Oh ya kak, kayaknya aku belum ngutip tulisan dia. Malamnya juga saya pulang langsung saya cari tulisan dia yang bisa terkait dengan riset saya. Ya sudah saya kutip, saya kirim ke dia malam itu juga, seingat saya. Udah, terus kemudian kita diskusi. Nah ini bener maksudnya kayak gini ya. Artinya dia seneng gitu loh. Kalau kita kutip itu seneng gitu. Cuma kalau yang kasus di Jepang ini, saya nggak ngutip sama sekali malah. Nah beda, tetapi intinya kalau kita ngutip karya seseorang atau calon profesor yang jadi tujuan kita, dia pasti akan senang. Apalagi kalau yang kita kutip itu sesuai dengan maksudnya gitu loh. Jadi ya memang kita harus pintar-pintar memahami tulisan dia juga sih. Cuma pada umumnya seharusnya ya sewajarnya seorang calon mahasiswa itu kan ketika menulis proposal kan dan mencari seorang profesor itu kan berarti kan yang ilmunya hampir serumpun lah setidaknya. Artinya apa? Berarti bidang kajian kita kan hampir-hampir mirip. Nah, berarti kan mempelajari topik-topik yang dia tulis pun juga saya pikir nggak akan terlalu sulit. Jadi untuk mengutip karya dia ini saya pikir tidak akan terlalu sulit lah untuk seorang calon mahasiswa yang bidangnya hampir sama. Jadi dikutip akan lebih bagus gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dari ceritanya Mas Ariza itu, Mas Ariza membuat proposal dulu, terus tinggal, oh ya, aku kepingin ngirim ke profesor ini, baru setelah mengiyakan, terus kita kirim ke proposalnya. Berarti kan sebelumnya Mas Ariza belum membaca atau melihat dulu karya-karya dari profesor itu, atau bagaimana? Ya, kasus saya seperti itu. Makanya saya bilang setiap orang pengalamannya berbeda-beda. Karena ada orang-orang yang fokus ke negara atau ke kampus tujuan. Misalkan saya pengen sekolah di Amerika gitu kan. Tapi kemudian nyari profesor yang bidangnya mirip itu mungkin tidak mirip betul gitu kan. Jadi kemudian dia harus menyesuaikan. Sama dengan kasus saya ketika di Jepang ini kan, saya sebenarnya nggak terlalu ketika proses kemarin, saya berambisi ke Jepang itu sekitar 19 tahun yang lalu sebenarnya kan ketika lulus SMA gitu kan. Tetapi baru terwujud kemarin kan tahun lalu. Ketika proses S3 kemarin itu saya tidak terlalu berambisi untuk ke Jepang. Saya pengennya balik ke Eropa kan gitu. Tapi karena dapat kesempatan di sini di Jepang, ya udah profesor saya minta agak disesuaikan. Saya tetap kekeh intinya tidak akan merubah topik, tetapi menyesuaikan nggak apa-apa. Ya, ada proses itu, jadi bisa. Tapi intinya saya pegang pada topik yang saya kaji gitu, karena memang kan apalagi saya ini prodinya kan di ekonomi Islam gitu kan, di negara di mana ekonomi Islam tidak ada, maksudnya studi tentang ekonomi Islam itu nggak ada gitu kan di sini di kampus saya. Tetapi bagaimana kemudian mengaitkan ekonomi Islam dengan bidang kajian yang ada di sini gitu kan. Nah itu proses yang butuh waktu lah untuk bagaimana mencari yang match gitu. Itu prosesnya seperti itu. Tetapi kalau kita pengen yang kita kekeh dengan studi kita gitu kan ya, kita mempelajari itu terus kemudian cari profesor yang cocok. Nah itu baru itu bisa seperti itu, dan bisa jadi kita mengkaji kan dalam proses kita menulis proposal kan kita pasti baca referensi ya, baca jurnal atau baca buku gitu kan. Dan di situ kan pasti ada penulis.
yang bisa dihubungi kan gitu. Misalkan dia seorang profesor di mana, ini bisa dihubungi. Nah, kita bisa menghubungi dengan mencantumkan jurnal yang kita baca dari profesor tadi. Misalkan saya baca tulisan profesor ini, saya tulisan Bapak misalkan ya, tentang ini, dan kebetulan juga saya meneliti tentang ini, topik yang sama, tetapi misalkan objeknya saya pengen fokus bagaimana pengembangan di Indonesia, misalkan kasus Indonesia, misalkan dia di Amerika, nah itu bisa nanti di-matchkan, kan gitu. Bisa seperti itu. Tapi intinya setiap orang berbeda pengalamannya. Saya kebetulan, saya karena bidang saya di ekonomi Islam, saya pengen neliti tentang Muslim charity gitu kan. Nah, kebetulan di Jepang kan tidak ada, tapi profesor saya ahli tentang Indonesia, tentang hukum di Indonesia salah satunya. Ya udah, saya bagaimana ngelingkan itu tentang development di developing country, apa ya, tentang Indonesia lah, ahli Indonesia, ahli pembangunan di Indonesia dan sebagainya. Ya saya mengkaitkan dengan riset saya, tetapi terkait dalam misalkan dalam kasus saya Muslim charity, seperti itulah. Jadi beda-beda setiap orang. Oke. Mas, kalau saat menghubungi profesor nih, menurut Mas Ariza, sepengalaman Mas Ariza, kita awal kayak basa-basi dulu, baru kemudian kalau udah dapat balasan baru mengirimkan proposal, atau dari awal udah langsung ngasih proposal gitu, gimana? Kalau pengalaman saya langsung to the point. Karena kalau kita basa-basi, mereka nggak kenal kita, dan basa-basi kita kan apa? Hey, apa kabar gitu kan, enggak kan? Nah ini Oh, siapa gitu kan? Artinya langsung dalam satu email itu mencakup beberapa poin. Yang pertama, kita memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, kita ini siapa, misalkan dosen di Universitas Diponegoro atau di UIN Wali Songo Semarang misalkan. Dan saya sekarang sedang meneliti tentang sesuatu misalkan, apa gitulah. Terus kemudian saya tertarik dengan riset Bapak atau riset siapa sebut nama dalam bidang ini, dan secara kebetulan juga saya sedang meneliti itu, dan saya pengen untuk fokus di situ dan melanjutkan S3. Saya berharap Bapak bisa menjadi supervisor saya gitu, dan saya lampirkan terkait proposal riset saya dan CV misalkan. Dan seperti itulah. Tapi intinya satu email itu to the point lah. Kita menceritakan kita siapa, apa riset kita, interest kita apa, dan mungkin kemiripan dengan apa yang diteliti oleh profesor tersebut. Nah, lampirkan CV sama proposal. Saya biasanya seperti itu sih. Saya nggak tahu teman-teman yang lain apakah melakukan hal yang serupa atau enggak, tapi saya pikir pada umumnya seperti itu. berarti kan proposal sama CV, Mas. Terus kalau pembuatan CV-nya Mas Ariza kayak gimana? Intinya yang menerangkan tentang kita, tidak perlu data diri kita, itu hanya prinsipnya nama, tempat tanggal lahir, mungkin alamat email sih sebenarnya yang paling penting. Dan gunakan email, lebih baik kalau punya email institusi ya email institusi, bukan yang email alay-alay gitu ya. Terus data diri hanya cukup itu, nggak usah menceritakan status kamu single atau kamu seorang bapak beranak 2 kayak gitu, tuh nggak perlu, itu nggak penting ya. Terus kemudian pengalaman sekolah lah, proses sekolah, sekolahnya di mana saja gitu kan. Dan saya waktu itu hanya menceritakan bahwa saya alumni S1 di Jogja, S2 di UGM sama di Belanda, udah itu aja. Saya nggak menjelaskan TK di mana, SD di mana, SMA di mana gitu, nggak menjelaskan itu. Terus kemudian ya karir itu ya, terus kemudian aktivitasnya apa saja, pengalaman organisasi apa, terus publikasi yang paling penting. Kita sudah mempublikasikan apa saja, atau aktivitas akademiknya apa saja. Itu yang paling penting sih. Jadi misalkan dari tahun berapa kita mulai publikasi, itu kan dia akan melihat kalau publikasi kita itu akan serumpun, nanti kelihatan bahwa kita menulis tentang, misalkan saya ya Muslim Charity tahun 2013 saya nulis tentang ini, 2014 saya nulis tentang ini, apalagi tetapi senada gitu loh, topiknya hampir senada. Nah, itu juga akan lihat bahwa anak ini, orang ini expert dalam bidang inilah. Nah, perlu dipeles lagi untuk segera S3. Misalkan seperti itu poin-poin penting yang harus tapi hal yang sifatnya pribadi nggak perlulah disampaikan. Jadi kita itu kan bukan untuk kepentingan gosip ya. Jadi nggak perlu menceritakan bahwa kamu jomblo atau apa, nggak perlu itu.
Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Mas, berarti kan kalau tadi ceritanya Mas kan bilangnya kan riset kan harus dimunculkan juga. Nah, berarti Mas Ariza persiapannya selain proposal dan juga mengirim sana sini itu kan juga sebelumnya juga Mas sebenarnya mempersiapkan beberapa jurnal untuk intinya memperkuat nih agar profesor itu tertarik dengan riset Mas. Berarti per Ya. tahun itu sangat produktif ya Mas? Eh, saya tidak per tahun, ya per tahun sih sebenarnya. Cuma kan kalau teman-teman tidak cuma per tahun, bahkan per bulan, per 3 bulan gitu sudah publish. Saya enggak. Aduh, saya termasuk yang lambat itu kan. Tetapi intinya ini kan proses ya. Apalagi kita sebagai seorang dosen itu kan dituntut gitu kan untuk melakukan publikasi dan lain sebagainya kan. Saya pikir ya ini menjadi pekerjaan kita, menulis dan mempublikasikan karya tulis atau paper atau jurnal itu kan kerjaan kita gitu kan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi lah katakanlah. Kan jadi saya pikir ya itu sambil ngalir aja. Makanya saya bilang ya kita sambil proses mencari sekolah, ya kita kan beraktivitas nulis, beraktivitas di conference, itu kan berarti kan kita menulis, melakukan sesuatu. Nah itu kan bisa menambah CV kita. Jadi ya saya hanya membuat itu ngalir aja sih, nggak sampai ini untuk kepentingan CV dan sebagainya. Enggak, karena ya saya sebagai seorang dosen tiap semester harus membuat publikasi, itu aja. Jadi ya udah itu sekalian sebagai tugas saya sebagai akademisi dan juga ya udah nambahin CV, itu aja sih sebenarnya. Tapi akan lebih bagus kalau kita persiapkan semuanya itu. Gitu. Oke. Mas, lanjutan ya. Kita lanjutin boleh? Boleh. Selanjutnya, kita kan berteman sudah agak lama ya, semenjak saya ngajar di Undip juga. Nah, saat Ya. saya mengamati di sana, saya lihat kayak uh, Mas Ariza itu bisa dibilang kayak anti jabatan gitu kan. Saya pengen tahu alasannya kenapa sih? Aduh, ini jadi ke arah situ. Kehidupan dosen masalahnya. Kan gini, Jadi dosen kan pilihan nih, menjabat atau tidak menjabat gitu kan, ikut arus politik atau tidak gitu. Apa yang mendasari Mas Ariza bisa sekokoh itu gitu kan? saya hanya Sangat berpikir independen. bahwa saya itu belum layak gitu aja. Jadi saya selalu bilang, memang dari awal dulu itu saya ketika saya sudah memutuskan bahwa oke lah saya mau fokus di dunia akademik gitu kan. Udah itu aja awalnya. Terus kemudian saya ngajar, saya riset, melakukan penelitian yang ngecek-ngecek sebenarnya kan. Terus kemudian rezekinya alhamdulillah keterima di Undip gitu. Udah. Tapi memang janji saya dulu bahwa saya fokus ketika kalau saya keterima jadi dosen, setelah ini saya langsung sekolah gitu kan. Itu aja fokus saya. Nah, apa ya kalau ditanya pengen jabatan apa enggak, saya hanya selalu menjawab ya saya belum layak gitu aja. Saya tidak tahu ya nanti setelah saya selesai S3 gitu kan. Tetapi intinya saya tidak mau punya posisi apapun yang terkait dengan jabatan, apalagi itu jabatan politis di kampus ya. Itu sebelum saya menyelesaikan S3 itu aja sih. Kalau nanti seandainya kok jadi saya punya posisi gitu, intinya saya tidak ingin meminta itu aja. Karena bagi saya jabatan itu, ya saya merasa bahwa saya itu masih perlu banyak belajar lah, apalagi untuk memimpin sebuah organisasi yang resmi milik negara itu kan. Jadi iya, saya lebih senang berada di posisi bahwa saya seorang dosen, ngajar, meneliti, itu aja sih. Kalau kemudian mau jadi pemangku kebijakan kok rasanya saya nggak mampu, itu aja sih. Jadi sebenarnya bukan karena saya nggak pengen, kalau ditanya digaji segini, ya siapa sih yang mau gaji gede gitu kan. Tapi saya merasa nggak layak aja. Masih banyak teman-teman yang lebih mampu lah dibanding saya. Itu sih sebenarnya. Kalau disuruh milih nih Mas Ariza, pilih jabatan atau meneruskan pendidikan? Ya saat ini tentu meneruskan pendidikan, saya belum sekolah, belum selesai S3-nya, kan gitu. Tinggal pertanyaannya kan kapan, kan gitu. Tapi kalau ditanya disuruh milih ya,
Maksudnya nanti misalkan saya sudah selesai S3 gitu kan, terus disuruh milih, kamu punya jabatan sebagai misalkan Kauprodi atau Kadep atau bahkan dekan atau rektor misalkan ya, saya nggak tahu ya, semua masih bisa berubah semuanya itu kan. Tapi pemikiran saya saat ini ketika disuruh memilih itu, dengan kamu jadi profesor apa yang ahli dalam bidang itu dan kamu ngajar di luar negeri, berkarir, punya riset banyak, punya penelitian, terus bisa ngajar di luar negeri dan lain sebagainya, saya akan memilih itu, gitu kan. Jadi saya berkarir, tapi saya nggak punya jabatan apa-apa di kampus, nggak masalah. Tapi saya punya karir, saya seorang profesor yang bisa ngajar di luar negeri. Itu, saya lebih memilih, lebih senang itu daripada punya jabatan. Tapi kan ini pemikiran saya saat ini. Saya nggak tahu nanti di masa depan. Nanti saya ngomong ini kan akan jadi jejak digital nih. Saya ngomong kayak gini, nanti suatu hari ternyata saya jadi seseorang yang mempunyai jabatan politik yang saya kejar gitu. Wallahu alam gitu kan. Tapi intinya sampai hari ini saya masih berpikir saya tidak ingin meminta jabatan itu. Kalau disuruh memilih ya saya lebih senang menjadi seorang akademisi yang bisa kemana-mana gitu, meneliti, mengajar, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu sih keinginan saya saat ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita dari tugas dosen, kan adanya penelitian juga ya, Mas. Kadang kan dosen juga semangatnya untuk meneliti naik turun. Kalau Mas Ariza buat mempertahankan semangat itu gimana? Sama sih kalau naik turun, bahkan saya mungkin lebih jauh turun dibandingkan yang lain. Aduh, berat rasanya itu. Saya pikir ini masalah yang banyak orang alami, maksudnya banyak dosen atau akademisi alami itu bagaimana meneliti. Ya saya memojokkan diri aja. Ya sudah, biar saya punya gairah untuk tetap meneliti ya. Misalkan ya udah, saya berusaha ya komunitas lah lagi-lagi. Saya senang berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama melakukan interest yang sama gitu kan. Jadi ya ketika di kampus saya sering bermain atau berinteraksi dengan teman-teman yang rajin meneliti, nah itu memotivasi. Intinya itu. Terus nanti merasa mereka kok teman-teman punya banyak penelitian, aku nggak punya apa-apa ya. Nah itu aja sih untuk meningkatkan, menjaga konsistensi. Sebenarnya di situ sih. Tapi kalau ditanya bagaimana penelitian saya dengan teman-teman yang lain, perbandingannya jauh sekali. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang lain. Cuma pada waktu itu saya pede nggak punya banyak penelitian karena teman-teman yang saya biasa berinteraksi sudah pada doktor kan itu. Saya merasa belum bisa menandingi mereka. Nah, makanya kemudian saya berpikir, ya udah biar saya punya konsistensi dan lain sebagainya, saya harus segera sekolah. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman levelnya nanti udah sama gitu. Ini si A punya penelitian ini, si B penelitian ini. Kalau saya nggak punya apa-apa, ya berarti saya harus melakukan sesuatu dong, biar tetap menjaga konsistensi. Itu sih sebenarnya. Ya masing-masing orang pengalamannya berbeda. Mas, kalau tadi Mas katakan kan kalau di universitasnya yang di Jepang ini, ekonomi Islam nggak dikaji di dalamnya ya? Enggak sih. Berarti kan kita dalam menentukan kampus nantinya S3 nggak usah terpatok, oh itu ada ekonomi Islam, tetapi gimana cara kita untuk mengolah itu agar bisa diterima di kampus gitu, penelitian kita, riset kita. Saya memang termasuk orang yang tidak terlalu peduli dengan yang namanya linearitas ya. Saya nggak tahu ini baik atau enggak, tapi saya nggak terlalu peduli dengan itu. Bayangkan saya S1 saya itu muamalah, ya kan ya, okelah terkait dengan ekonomi Islam. S2 di UGM saya tentang ekonomi Islam fokusnya. Ketika di Belanda saya Islamic Studies yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi Islam, tetapi saya meneliti tentang charity, Muslim charity. Artinya apa? Masih ada irisan lah dengan ekonomi Islam. Yang ketiga ini yang S3 ini saya juga masih ada irisan dengan ekonomi Islam. Sebenarnya bagaimana irisan itu aja. Jadi kalau dibilang ekonomi Islam murni, karena sekarang kalau kita bicara ekonomi Islam, apa sih ekonomi Islam itu kan gitu? Pasti pada umumnya orang akan membahas ekonomi Islam itu mempelajari perbankan syariah lah, mempelajari lembaga keuangan syariah lah, mempelajari halal haram bunga bank dan lain sebagainya, akan terpaku ke situ kan. Tapi orang tidak berpikir ada irisan yang sebenarnya juga bisa mengkaitkan dengan yang terkait satu sama lain kan. Saya bilang bahwa saya bagaimana
kaitannya dengan poverty atau bagaimana pengentasan kemiskinan itu kan nggak bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam punya tanggung jawab dong dengan situ. Nah, saya mengambil irisan itu. Bagaimana poverty alleviation, bagaimana kemudian Muslim charity, ini kan ada kaitannya kan. Nah, itu jadi ya udah saya kait-kaitkan. Jadi memang tidak bisa kita kalau di negara-negara barat apalagi nggak bisa bidangnya ekonomi Islam gitu terus kita mempelajari itu gitu. Ya bagaimana kita mencari celah-celah irisan-irisan itu ya saya masuknya ke situ. Jadi mungkin saya agak berbeda ya dibandingkan dengan teman-teman di Undip yang di ekonomi Islam ya. Itu Bapak, ekonomi Islam ada yang mempelajari lembaga keuangannya lah, ada yang mempelajari hukum ekonomi Islamnya lah, fikih atau fikih muamalahnya lah dan lain sebagainya lah. Saya agak berbeda. Itu sih sebenarnya. Tapi tidak saklek bahwa. Jadi ini bisa kemana-mana intinya bisa. Kita bisa tidak bahwa malah jadi ekonomi Islam kok di Jepang negara yang bukan negara Muslim ya bukan itu maksudnya. Gitu. Kita mempelajari dari berbagai aspek. Nah urusan ditanya linearitasnya nanti gimana? Wallahu alam saya nggak pernah memikirkan itu. Kan sudah aman juga Mas, udah PNS juga kali di Undip. Jadi tujuan saya sebagai setelah masa ini cita-cita saya tidak lagi pengen jadi PNS kan sudah itu kan artinya sudah PNS. Gitu kan orang waktu itu saya berpikir bahwa PNS itu efek aja sih bagi saya ya udah saya apply kalau rezeki ya udah kalau enggak ya wes gitu efek aja gitu saya tidak begitu berambisi gitu yang penting saya bisa ngajar bisa berkarir gitu aja sih kalau seandainya nggak jadi PNS juga nggak masalah kan tapi tetap sesuai dengan interest saya kan gitu ya ternyata kok rezekinya jadi PNS itu efek yang lain kan gitu. Tetapi kita harus selalu merubah cita-cita kalau menurut saya ada cita-cita jangka panjang cita-cita jangka pendek kalau saya ya oke lah saat ini cita-cita jangka pendek saya setelah kemarin sudah terima jadi dosen ya saya cita-cita jangka pendeknya adalah S3 gitu kan udah ya ini sedang saya proses kalau ditanya cita-citanya sekarang apa ya saya pengen lulus S3 jadi PhD gitu kan punya PhD gitu. Udah gitu tapi kedepannya gimana ya saya pengen jadi profesor dong kan gitu jadi tidak hanya sekedar S3 selesai karirnya kan enggak ya harus berkarya terus ya kalau bisa sampai pada level profesor kan gitu jadi menurut saya S3 ya menjadi sebuah kebutuhan kita lah sebagai seorang akademisi nanti profesor itu cita-cita tertinggi lah saat ini ya nanti kalau udah jadi profesor apalagi cita-citanya ya beda lagi tentunya kan gitu kan seperti itu ya cita-cita paling tinggi apa ya husnul khotimah kan gitu. Ya seperti itulah Mas Adi kasih motivasi buat kita para dosen baru ya khususnya dosen baru motivasi intinya ini saya juga dosen baru jadi enggak itu intinya ya sharing aja lah intinya sharing bukan memberi motivasi dan sebagainya sharing aja kalau saya selalu bilang prosesnya itu apapun yang menjadi cita-cita kita gitu kan apapun yang menjadi tujuan kita ya jalani aja prosesnya nikmati prosesnya gitu dan jangan hanya sekedar berangan-angan. Nah, banyak sekali saya melihat ya entah itu kolega saya, entah itu orang lain kan gitu. Saya pengen S3 gini atau pengen apa gini, tapi semuanya hanya sekedar angan-angan. Aktif ikut seminar apapun gitu kan, motivasi apapun gitu. Ya sama sih sebenarnya pengusaha juga melakukan itu. Aktif mengikuti seminar menjadi orang kaya dan lain sebagainya kan gitu kan, sukses berbisnis dan sebagainya. Tapi tidak pernah dilakukan. Jadi kuncinya apa? Ya lakukan. Nikmati prosesnya dan lakukan. Kalau memang merasa bahwa bahasa kita kurang, ya berarti lakukan apa? Belajar bahasa. Udah. Nggak ada kata lain, gitu. Nggak ada cara lain. Nah, itu. Merasa aku tuh belum bisa bahasa Inggrisnya, belum punya TOEFL atau IELTS gitu, masih kurang. Gitu. Tapi semuanya hanya diangan-angan, hanya diceritakan, hanya dikeluh kesahkan. Ya nggak akan tercapai. Kan gitu. Jadi apa yang disampaikan banyak motivator itu ya, menurut saya yang terpenting adalah just do it, lakukan aja gitu. Gagal ya coba lagi, gagal ya coba lagi kan gitu kan. Jadi nikmati aja prosesnya, jatuh bangun itu hal yang wajar, yang penting tetap berproses melakukan apa yang menjadi tujuan kita.
Kurang lebih seperti itu, Mbak Elisa. Sekelumit kata-kata yang nggak bermanfaat ini. Bermanfaat ini Mas Ariza bagi kita semuanya sih, baik dosen muda maupun dosen yang sudah senior. Oke, kapan-kapan sharing-sharing lagi ya Mas. Ya boleh, insya Allah. Semoga ada waktunya untuk sharing. Dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa segera selesai. Amin. Yang paling Amin. penting kan saat ini yang paling penting ketika ada pertemuan seperti ini yang saya minta ke teman-teman itu doanya. Mudah-mudahan saya kuat melewati proses ini dan selesai seperti yang diharapkan. Amin. Amin. Sebenarnya mau nanya satu lagi nih gara-gara doa itu. Ya, wes. Yang penting yang nanti nggak sesuai ya di cut kan gitu. Kan ada proses editing toh. Gak ada yang di-cut karena bagus. Ya, apa-apa. Tekanannya di sana terlalu kuat, Mas, buat S3-nya di sana. Semua orang yang namanya S3 itu kan sudah kita harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Harus siap menyelesaikan 1001 masalah apapun itu. Masalah berat, kecil, masalah internal, masalah eksternal dan lain sebagainya itu semuanya harus dipersiapkan. Kalau ditanya berat atau enggak ya tergantung kita mensikapinya. Saya sih selalu berpikir bahwa ya setiap masalah pasti ada solusinya. Itu aja sih. Ditanya berat atau enggak, saya menganggap berat gitu. Dan saya selalu memohon doa pada siapapun agar proses saya bisa lancar gitu. Karena saya tidak ingin menganggap remeh apapun itu. Apalagi proses seperti ini. Menurut saya seperti itu. Jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri pun juga seperti itu. Banyak teman-teman yang ya nggak lulus gitu kan juga banyak. Artinya ya itu proses yang harus dilakukan. Ya doa menjadi hal yang sangat penting menurut saya. Kan gitu. Kalau ditanya berat atau enggak ya bagaimana kita mensikapinya kan gitu. Jadi masing-masing orang kadarnya berbeda-beda. Mas kasih gambaran dong beratnya menjalani S3 di sana. Kalau yang saya alami ya, setiap orang beda-beda. Yang saya alami yang paling pertama saya rasakan, saya harus jauh selain dari ya. ini baru saya sebutkan. Itu harus saya sampaikan. Karena apa? Semua orang harus siap dengan itu loh ya. Kecuali memang keluarga inti dibawa kan lain lagi. Saya kan enggak. Anak istri jauh dari mereka. Jelas saya itu kan itu hal yang berat kan. Kan beda ya kalau sudah berkeluarga itu kan. Itu beda dulu waktu saya master dan belum punya anak istri kan ya udah saya easy going jalani aja sendiri paling kalau galau jauh dari gebetan gitu aja kan itu aja. Kalau sekarang kan beda itu pertama. Kemudian tantangan buat saya bahasa di sini karena saya harus mempelajari bahasa asing lagi gitu kan. Jadi di negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa utama ya saya harus mempelajari bahasa yang mereka gunakan walaupun hanya 1-2 kata kan gitu. Tapi intinya proses belajar itu tergantung kita ya. Ya kita harus bisa mensiasati setiap keadaan. Tapi membaca, menulis itu yang harus kita lakukan. Menurut saya tiap hari kita harus bisa melakukan itu. Walaupun mungkin dalam satu hari hanya dapat 1 kalimat atau 1 paragraf. Saya dapat sehari 1 paragraf aja sudah bersyukur sekali rasanya. Gitu kan. Tapi itu yang harus saya jalani. Jadi itu menurut saya seperti itu. Adaptasi sehari-hari dengan lingkungan wajar lah menurut saya dimanapun berada. Tapi kalau proses akademik ya kita harus baca. Itu harus bukan sesuatu yang excuse yang bisa kita excuse gitu aja. Dimana sebenarnya nggak hanya di luar negeri, di Indonesia pun kalau kita nggak baca ya kita akan ketinggalan. Makanya saya selalu bilang mahasiswa itu tugasnya ya memang belajar, ya membaca kan gitu. Dan saya selalu berpegang teguh bahwa kenapa kok Allah itu mewahyukan ayat pertama itu kan Iqra kan gitu kan. Ya memang itu tujuan kita itu kan memang harus membaca. Belajar ini prosesnya memang dalam semua hal ya. Dan saya menganggap bahwa ini hal yang penting yang harus kita jaga. Ya membaca, ya kemudian menulis kan gitu. Makanya saya bilang saya sempat nulis kan di status ya, mumpung masa pandemi ini nah kita harus melakukan inner journey dan outer journey kan gitu ya. Inner journey dengan membaca.
perjalanan ini harus ada yang kita isi. Bagaimana authornya? Ya dengan menulis. Jadi apa ya? Berat tidaknya tergantung kita, tapi intinya jalani saja, nikmati prosesnya. Sedih ya, jauh dari keluarga, sedih, galau, apalagi di musim pandemi ini yang hanya terkurung di kamar sepetak gitu, nggak bisa berinteraksi dengan siapapun, itu wajar, menurut saya wajar, gitu kan. Bahkan pada titik tertentu pun saya merasakan pada level di mana saya itu khawatir yang berlebihan atau bosan ingin segera udahlah nggak usah dilanjutkan pulang aja, itu ada masa-masa seperti itu, tapi kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita, artinya ya sudah kita mulai harus kita selesaikan, sudah prosesnya dinikmati. Ya, kalau ngomong panjang sukanya. Minimal berapa tahun Mas S3 di sana di 3 kampusnya? tahun insya Allah, semoga 3 tahun dan semoga tidak lebih. Amin amin. Ini udah tahun keberapa? Ini tahun pertama, saya baru tahun pertama, pertama. baru semester Kirain kedua. Jadi masih panjang perjalanannya. Jadi saya harus melewati setidaknya 2 kali, ya 2 kali lebaran lagi lah gitu kan. Jadi 3 kali itu puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang, ya anggap aja saya Bang Toyib yang baru lah. Oke. Oke, salam buat anak istri walaupun jauh di sana ya Mas ya. Ya, sukses juga buat Mbak Elisa untuk karirnya. Semoga segera dikabulkan hajatnya. Segala hajatnya, saya tidak mengatakan hajat akademik saja, tapi segala hajatnya. Apapun yang diminta. Amin. Dan semoga Ariza juga cepat lulus S3. Amin. Yang terbaik. Amin. Terus keluarga sehat-sehat semua, bahagia semua. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Mas Ariza, makasih. Thank you. Maaf ya mengganggu waktunya. Waktu ya, untuk membaca. Sama senang bisa berbagi. Semoga bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat dari saya ini. Enggak, ini bermanfaat banget. Ya udah, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.